Sebelum kita mulai video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua ya yang sudah mendukung layar desktop sampai sejauh ini, sehingga alhamdulillah nih kita sekarang sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan sekitar 4 bulanan ini ya, 4-5 bulan ini kita bisa mencapai 1000 subscriber. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi ya, dengan tentu saja support dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha, dan di video kali ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya, dimana di sini saya akan sedikit sharing ya sama teman-teman di rumah mengenai VGA card bekas ya. Jadi saya akan sharing sedikit pengalaman dalam hal membeli VGA card bekas ya. Jadi kebetulan nih saya juga baru saja beli VGA card bekas untuk konten rakit PC kere-hore berikutnya dari layar desktop. Ini saya baru beli GTX 650 ya, 1GB GDDR5 128 bit, mereknya Zotac. Nah, VGA ini akan saya pakai untuk rakit PC berikutnya kere-hore ya, dengan budget yang pastinya mantep, yang akan ada di video berikutnya di layar desktop ya. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing pengalaman saya dalam membeli VGA card bekas itu seperti apa, dan tips untuk teman-teman kalau ingin membeli VGA card bekas seperti apa ya. Tapi sebelum kita mulai sharing ataupun juga tips kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Tipsnya seperti apa sih untuk membeli VGA card bekas itu ya. Oke, yang menjadi pertimbangan utama biasanya ketika seseorang ataupun kita dalam hal ini dalam membeli VGA card bekas itu terutama adalah karena masalah harga ya. Tentu dengan harga yang lebih murah dan performance yang lebih bagus itu yang kita harapkan dari membeli VGA card bekas ya. Nah, biasanya dalam merakit PC itu kita kan terkendala budget tuh ya. Misalnya budget kita mentoknya 3 juta, mentoknya 4 juta, atau mentok 2 juta gitu kan. Nah, dengan budget-budget seperti itu pastinya kalau ingin main game dengan lancar, misalnya di resolusi 1080p, kita nggak bisa beli VGA card baru, karena kalau mau beli yang baru dengan kualitas yang bisa lancar di 1080p, mungkin kita perlu VGA yang harganya 2 juta sampai 3 juta gitu kan. Itu udah habis budgetnya untuk beli VGA gitu kan, sementara kita juga butuh untuk beli komponen lain. Nah, makanya di situ untuk mengatasinya biasanya kita beli VGA card second. Contohnya kemarin yang rakitan PC 4 jutaan ya, saya gunakan RX 570 second yang harganya nggak nyampe 1,5 juta, dan akhirnya bisa beli komponen-komponen lain yang total budgetnya jadi 4 jutaan tapi 1080p gaming lancar jaya gitu kan. Harga VGA nggak nyampe 1,5 juta tapi performance setara dengan VGA baru dengan harga yang di atas 2 juta, bisa sampai 3 juta bahkan kalau dibandingkan dengan GTX 1650 Super gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Atau misalnya budget kita ngepres banget, cuma 2 juta, ya otomatis kita harus beli VGA yang murah tapi kualitasnya masih mumpuni untuk bisa main game. Contohnya ini, saya beli GTX 650, harganya cuma 500 ribuan ya untuk konten berikutnya yang kere-hore, tapi ini bisa untuk mainkan game dengan cukup lah ya, misalnya di resolusi 720p, 768p, atau bahkan beberapa bisa di 1080p dengan settingan yang menyesuaikan gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi ada juga kemungkinan yang buruknya nih dari beli VGA bekas, yaitu kita bukannya dapat keuntungan malah dapat kerugian ya. Jadi kerugian besar bahkan kalau misalnya VGA yang kita beli ternyata bermasalah dan penjual kemudian nggak bisa diajak kerjasama dan akhirnya kita rugi gitu kan. Nah, untuk menghindari kerugian itu, maka saya akan berikan 5 tips buat teman-teman di rumah, dan langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu usahakan beli dari pemakai. Nah, ini penting kalau menurut saya, karena kalau beli ke toko dengan pemakai itu agak sedikit berbeda ya.
Kalau kita beli ke pemakai itu kita bisa lebih explore, bisa lebih korek-korek lah ya gitu kan. Ini penggunaannya untuk apa, sebelumnya pakai PSU apa, terus ya gimana lah kita bisa korek-korek informasi dari pemakai itu, karena dia sehari-hari yang pakai VGA itu. Berbeda dengan beli di toko. Kalau beli toko untuk VGA card bekas, si tokonya saja terima dari orang lain kan. Jadi dia nggak tahu sejarahnya VGA card itu dipakai untuk apa aja selama ini, dan bagaimana penggunaannya kita juga, si tokonya juga nggak tahu gitu ya. Nah, kalau dari pemakai langsung, kita bisa tahu informasi sedetil mungkin dari pemakainya. Itu kalau bisa sih ya, cari. Jadi kalau saran saya, carilah penjualnya itu adalah pemakai langsung. Dan itu banyak bisa kalian temukan di forum-forum, misalnya di Facebook gitu kan. Di Facebook banyak kok yang pemakai langsung yang jual. Dan biasanya kalau pemakai langsung itu juga kita nego harganya lebih enak. Dan orangnya juga biasanya akan lebih fleksibel di situ kan, karena kan biasanya mungkin ada beberapa yang lagi butuh uang atau apa gitu. Carilah yang seperti itu, karena udah mah dapat yang jujur gitu kan penjualnya, kemudian bisa tahu informasi banyak, dan nego harganya juga lebih fleksibel itu kalau sama pengguna langsung gitu kan, pemakai langsung ya. Tapi kalau toh nggak bisa, tetap harus dari toko ya, tetap bisa juga sih, nggak masalah kalau kalian bisa korek informasi sedetail mungkin gitu kan. Tips yang kedua adalah usahakan bisa COD ya, atau ketemu langsung dengan penjualnya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kalian bisa dapat seperti tips yang pertama itu pemakai langsung, kalian bisa datangin langsung ke rumahnya, kalian cek langsung di situ kondisinya dari VGA card itu seperti apa. Nah, kelebihan dari COD pastinya adalah kalian bisa pastikan secara langsung, kalian bisa lihat langsung fisiknya, kalian bisa tes sendiri. Nah, untuk lebih meyakinkan kualitas ataupun kondisi dari VGA card yang akan kalian beli. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa ya, karena memang keterbatasan ya, kalau misalnya kalian beli ya COD itu pasti kan harus yang dekat dengan rumah kalian, misalnya satu kota, satu kabupaten atau paling jauh ya. Itu pastinya terbatas ya, dan agak sulit nyarinya. Kadang-kadang kan kita dapatnya yang di luar kota atau di luar provinsi bahkan gitu kan, tapi dengan kualitas yang kelihatannya masih cukup bagus. Maka opsi yang kedua ini bisa iya bisa enggak, tapi kalau misalnya kalian bisa dapatkan dengan COD itu akan lebih bagus ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti kalian tinggal datengin lagi orangnya ya, apalagi kalian misalnya udah tes di rumahnya gitu kan, kalian tinggal datengin lagi orangnya dan bisa langsung dibicarakan kalau misalnya ada masalah dengan VGA card yang kalian beli. Jadi ini untuk preventif aja, untuk mencegah kalian rugi dalam hal ini ketika kalian beli VGA card second itu. Tips yang ketiga, jika kalian misalnya nggak bisa COD, jadi kalian dapatkan penjualnya itu jauh dari rumah kalian dan kalian nggak bisa COD, maka yang kalian harus minta adalah kalian mintakan fotonya, real picture-nya daripada VGA card itu ya, real picture-nya. Kalau bisa yang masih tertancap di itunya, di apa, PC-nya gitu kan. Kemudian videonya kalau bisa gitu kan, kondisinya seperti apa secara real, yang bukan video lama tapi kalau bisa baru diambil gitu kan, yang baru aja diambil videonya ataupun fotonya gitu. Kemudian kalian mintakan hasil benchmark ya, misalnya benchmark dengan 3D Mark ataupun hasil stress test juga gitu kan, stress test dengan 3D Mark misalnya, contoh ya dengan Firestrike stress test gitu. Kalau misalnya lolos dari stress test itu kan berarti kualitas VGA-nya masih terbilang oke gitu kan. Dan kalian perhatikan tentu temperaturnya dilihat. Misalnya temperatur ketika jalankan benchmark dengan 3D Mark itu misalnya masih di bawah 75 derajat misalnya kan, atau saat stress test masih di bawah 75 derajat, yaitu saya rasa untuk VGA card masih normal hitungannya ya. Kalau jalankan fan auto nih ya, fan auto dan temperatur masih di bawah 75 itu oke. Nah, kalian harus tanya juga itu fan-nya auto atau dijalankan misalnya fan-nya 70%, 80% dan temperatur 70-an gitu kan ya, itu nggak normal juga. Kalian minta liatin fan-nya auto atau enggak, berapa temperatur yang didapatkan gitu. Kalau misalnya dengan jalan fan auto dan temperatur belum nyampe, masih di bawah 75, itu patut kalian pertimbangkan untuk kalian ambil. Tapi kalau udah lebih dari 75 derajat saat jalankan stress test ataupun benchmark, lebih baik kalian lewat aja, nggak usah ambil VGA card itu.
Tips yang keempat nih, jika kalian sudah pastikan kalian jalani tips yang ketiga tadi dan kalian udah dapatkan data-datanya ya, data-data mengenai kondisi hasil benchmark dan lain-lain, dan itu masih oke nih ya dan cukup meyakinkan untuk kalian beli, maka jangan dibeli dulu sebelum kalian tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Di antaranya yang pertama adalah power supply yang digunakan apa ya. Pastikan bahwa dia gunakan power supply yang oke, dalam hal ini misalnya pakai 80 plus bronze ataupun 80 plus gold dengan watt yang wajar. Misalnya contoh kalau RX 570 pakai 500 watt, 600 watt, oke lah itu wajar. Tapi kalau misalnya pakainya di atas 1000 watt, wah itu kalian harus curiga. Itu dipakai apa tuh sehari-harinya kok 1000 watt? Karena RX 570 nggak butuh sampai segitu gitu kan. Nah itu harus kalian curigai. Tapi kalau masih wajar, masih 500-600 watt, oke lah itu masih oke, apalagi pakai 80 plus bronze ataupun gold dalam hal ini ya. Nah berikutnya kalau pakai VGA-nya, VGA yang nggak jelas, misalnya wattnya oke sih 500 tapi mereknya merek antah berantah yang nggak jelas gitu kan, ya di situ kalian juga harus sebaiknya di keep aja, nggak usah diambil kalau yang pakai VGA yang nggak bagus. Karena kalau supply-nya dari VGA dari power supply yang nggak bagus, maka kemungkinan kondisi VGA card-nya, kesehatan dari VGA card-nya juga agak meragukan di situ gitu kan. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah sehari-hari digunakan untuk apa? Nah sebenarnya dari power supply yang digunakan tadi kita bisa tahu dia ngapain aja sih sehari-harinya. Jadi sehari-harinya gaming, gaming berapa jam sehari, jalankan game apa gitu kan, kalau bisa sampai sedetail itu ya. Tapi biasanya penjual agak nggak mau sih sampai ngejelasin sampai sedetail itu, tapi beberapa sih oke, bisa ngejelasin sampai situ. Oh saya cuma mainkan game ini sehari-hari, atau cuma buat ngedit, buat apa gitu kan. Nah itu penting. Dan apa pernah di overclock atau enggak, apa pernah di ganti pastanya atau enggak, itu juga kalian harus tanyakan hal-hal seperti itu sebelum kalian deal di situ ya. Dan yang terakhir, tips kelima, jika keempat tips tadi udah kalian jalankan dan kalian udah dapat informasi yang kelihatannya ini cukup bagus nih VGA nih, dan informasi semua kalian dapat dengan detail gitu kan, maka di situ kalian tinggal nego harga ya. Dan kalau udah dapet, tentu mintalah garansi personal ya. Jadi sudah sewajarnya saya rasa dalam jual beli seperti ini kalian minta garansi, walaupun ini barang bekas, tapi garansi personal tetap harus ada ya, karena kan kita nggak tahu tiba-tiba sehari dua hari tiba-tiba gimana gitu VGA card-nya ya. Kalian harus minta garansi personal ya. Normalnya sih penjual ngasih 3 hari sih agak kejam sih sebenarnya ya, bisa sampai seminggu, kalau bisa seminggu lah ya gitu kan, yang wajar seminggu. Jadi garansi personal selama seminggu itu hal yang wajar, tapi kalau lebih kurang dari seminggu sih bisa aja. Ada juga yang cuma ngasih 3-4 hari, oke lah, nggak masalah gitu kan. Tetap harus ada. Jadi kalau misalnya penjualnya nggak mau ngasih garansi, kalian lebih baik jangan ambil gitu kan. Harus ada garansi personal untuk preventif lah buat kalian, agar kalian nggak rugi. Nah kalau udah dapat semua deal gitu kan, maka udah dapat garansi juga. Nah jangan dilama-lamain. Kalau kalian udah dapat VGA-nya, langsung bawa ke rumah, langsung dites, langsung tes kondisinya seperti apa, langsung dites benchmark dan lain-lain, langsung dibawa ajak main game segala macem, agar kalian benar-benar tahu kualitas VGA itu secara real. Jadi kalau ada masalah langsung kalian bisa komplain gitu kan. Tapi kalau udah dilama-lamain sama kalian, nanti masa garansinya habis, ya udah kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itulah tipsnya ya. Oke teman-teman, itulah tadi tips untuk membeli VGA card bekas ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani. Jadi saya ini memang beberapa kali beli VGA card bekas ya. Jadi VGA-nya biasanya juga nggak lama sih saya pegang. Jadi saya hanya beli untuk di-review kemudian dijual lagi gitu biasanya. Yang penting nggak rugi lah, saya jual lagi gitu kan. Termasuk ini salah satu VGA card yang terakhir saya beli ini, second GTX 650 dari Zotac. Harganya cuma 500.000 nih teman-teman. Jadi nanti akan kita buatkan kontennya untuk rakit PC kere hore murah meriah lah ya di layar desktop untuk video berikutnya yang perlu kalian nantikan gitu ya. Nah dari kelima tips tadi, pastinya nggak bisa semuanya kalian jalani, karena penjual kadang-kadang juga ada yang nggak kooperatif gitu kan. Jadi ada yang nggak mau ditanya-tanya, ada yang males, kalau nggak males jawab atau gimana gitu kan. Nah sebaiknya kalau menurut saya ya,
Kalau kalian misalnya tertarik dengan satu barang dan penjualnya itu nggak kooperatif, mendingan kalian nggak usah beli. Jadi penjual yang kooperatif itu yang harus kalian cari. Jadi karena nanti kalau ada apa-apa dia akan lebih care lah, lebih bertanggung jawab gitu kan, daripada yang sama sekali dari awal misalnya udah nggak peduli gitu kan. Tapi kalian tertarik banget nih sama barangnya, ya kalau menurut saya lebih baik urungkan niat kalian kalau dari awal penjualnya sudah tidak kooperatif, nggak mau ditanya-tanya. Jadi untuk sampai ke step kelima tadi itu perlu penjual yang kooperatif. Kalau nggak kooperatif pasti di step kedua aja, di step kedua, step ketiga yang kita minta data-data segala macam itu pasti dia nggak akan ngasih. Kalau memang nggak mau ribet, karena adanya penjual yang udah lu kalau butuh ya, kalau mau ya lu beli, kalau enggak ya nggak usah gitu kan. Ada yang begitu kan. Nah jadi kalau yang begitu mendingan nggak usah kalau untuk beli yang second, karena second itu resikonya besar. Jadi lebih baik kalian cari yang kooperatif supaya bisa sampai ke step kelima tadi ya. Jadi sampai ke dapat garansi, dapat data semua meyakinkan, yaitu jadi cari yang kooperatif. Oke, itu aja teman-teman untuk tips kali ini untuk membeli VGA card second. Seperti apa tipsnya tadi ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman juga dalam membeli VGA card second, bisa ditulis di kolom komentar ya untuk pengalaman kalian seperti apa, dan mungkin juga ada masukan buat teman-teman yang lain, subscriber ataupun viewernya layar desktop yang mungkin sekarang lagi bingung untuk menentukan beli VGA card second gitu kan. Bisa kalian sharing di kolom komentar. Oke, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.